Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuha Rahmania dari kelas 2B dengan NIM akhir nomor 7. Pada mata kuliah Statistika Dasar, saya akan mempresentasikan tugas dari proyek yang diberikan, yaitu judul proyek saya, menganalisis rata-rata pendapatan bersih menurut provinsi dan kelompok umur Rp1.000 di Indonesia. Nah, pertama saya mendapatkan data ini dari web BPS. Berikut adalah link yang saya dapatkan. Ini adalah data yang saya dapatkan dari BPS, yaitu rata-rata pendapatan bersih sebulan bekerja berusaha sendiri menurut provinsi dan kelompok umur Rp1.000. Nah, dari sini saya akan mengolah datanya, kemudian membuat pertanyaan. Ini adalah data yang sudah saya olah. Yang pertama, saya membuat kembali tabel rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut provinsi dan kelompok umur. Kemudian, saya mengolah data dan mencari rata-rata pada bulan Februari dan Agustus dan total dari kedua bulan tersebut, kemudian mencari mediannya. Nah, itu saya juga mencari ukuran penyebaran data, yaitu mencari maksimum, minimum, jangkauan, deviasi rata-rata, varians, dan juga standar deviasi berdasarkan provinsi. Kemudian ada teorema Chebyshev untuk menghitung berapa banyak data berada pada standar batas atasnya. Nah, dari data-data tersebut, saya membuat 6 pertanyaan. Yang pertama, dari data yang diperoleh, provinsi manakah yang mempunyai rata-rata pendapatan tertinggi pada bulan Februari dan Agustus tahun 2024? Nah, dari pertanyaan ini, saya bisa menjawabnya menggunakan data dan juga diagram dari data tersebut. Nah, yang pertama, dari diagram ini, kita bisa melihat bahwa rata-rata pendapatan provinsi tertinggi itu ada di DKI Jakarta pada bulan Agustus dan Papua Selatan pada bulan Februari tahun 2024. Nah, dari tabel dan diagram yang didapat, provinsi yang memiliki rata-rata pendapatan tertinggi pada bulan Februari 2024 adalah Provinsi Papua Selatan, dengan rata-rata gaji tiap bulannya adalah Rp2.953.000, dan pada bulan Agustus tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta mempunyai pendapatan tertinggi sebesar Rp3.862.300. Nah, untuk pertanyaan kedua, provinsi manakah yang mempunyai rata-rata pendapatan terendah pada bulan Februari dan Agustus tahun 2024? Bisa kita lihat dari diagram yang tadi, untuk pendapatan terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari data ini kita bisa melihat bahwa Nusa Tenggara Timur atau NTT mempunyai rata-rata pendapatan yang paling rendah. Bisa kita lihat dari datanya. Nusa Tenggara Timur mempunyai pendapatan pada bulan Februari tahun 2024 sebesar Rp1.022.800 dan pada bulan Agustus sebesar Rp1.198.700. Dan untuk total pada tahun tersebut yaitu Rp1.110.700. Nah, dari pertanyaan itu, dari tabel dan diagram yang didapat, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rata-rata pendapatan terendah, baik di bulan Februari maupun bulan Agustus tahun 2024. Di bulan Februari rata-rata pendapatannya itu Rp1.022.800 dan di bulan Agustus Rp1.198.700. Pendapatannya hanya naik sekitar Rp176.000 dari bulan Februari ke bulan Agustus. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga,
Dari data yang diperoleh, kelompok umur mana yang memiliki rata-rata pendapatan tertinggi dan terendah pada bulan Februari dan Agustus tahun 2024? Nah, dari pertanyaan ini, kita bisa menjawabnya dari tabel. Di sini kita bisa melihat. Untuk pertanyaan, kelompok umur mana yang memiliki rata-rata pendapatan tertinggi dan terendah pada bulan Februari dan Agustus tahun 2024? Kita bisa melihat dari tabel ukuran penyebaran data berdasarkan kelompok umur. Pada kelompok umur 25 sampai 55 tahun, itu memiliki pendapatan tertinggi sebesar Rp2.158.000 pada bulan Februari, dan untuk bulan Agustus juga pada umur kelompok 25 sampai 55 tahun itu mempunyai rata-rata sebesar Rp2.378.100. Nah, dari pertanyaan tersebut kita tersimpulkan bahwa pada kelompok umur 25 sampai 55 tahun itu memiliki rata-rata pendapatan tertinggi baik di bulan Februari maupun di bulan Agustus dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp2.158.000 sampai Rp2.378.100. Sedangkan pada bulan Februari pendapatan terendah ada pada kelompok umur 55 tahun lebih dengan rata-rata pendapatan hanya Rp1.710.000, dan pada bulan Agustus kelompok umur 15 sampai 24 tahun memiliki pendapatan sebesar Rp1.868.200. Nah, setelah mengolah data tersebut, ternyata rentang pendapatan pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun, 25 sampai 55 tahun, dan 55 tahun ke atas sangat jauh, yaitu lebih dari 2 juta. Ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang cukup jauh antar pendapatan berdasarkan kelompok umur tiap provinsi. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa maksimum dan minimum pada setiap kelompok umur memiliki jangkauan lebih dari 2 juta. Ini termasuk rentangnya sangat jauh, sehingga ada ketimpangan yang sangat jauh dari rata-ratanya. Begitu pula pada bulan Agustus tahun 2024. Jangkauannya itu lebih dari 2 juta. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4. Bagaimana persebaran rata-rata pendapatan berdasarkan kelompok umur di bulan Februari dan Agustus tahun 2024? Nah, dari data yang diperoleh, bisa dicari persebaran datanya menggunakan varians dan juga standar deviasi. Nah, pada pertanyaan ini kan pendapatan berdasarkan kelompok umur di bulan Februari dan Agustus. Di sini kita bisa melihat varians dari bulan Februari dan juga bulan Agustus. Variannya sangat jauh dibanding dari rata-ratanya, sehingga untuk persebaran datanya itu sangat beragam. Karena itu kita bisa simpulkan bahwa persebaran datanya itu sangat besar, dan ini menunjukkan bahwa persebaran datanya sangat beragam. Kita juga bisa melihat dari tabel rata-rata pendapatan di bulan Februari tahun 2024 dan juga di bulan Agustus tahun 2024. Dari diagram batang ini, kita bisa melihat bahwa persebaran datanya pendapatan rata-rata gaji ini sangat beragam. Ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Sehingga nilai variansnya begitu besar. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, apakah ada perbedaan yang signifikan dari rata-rata pendapatan gaji di bulan Februari dan bulan Agustus tahun 2024? Nah, dari data yang diperoleh, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara rata-rata pendapatan di bulan Februari dan juga bulan Agustus.
Nah, kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat, Daya, dan Papua Selatan yang memiliki rentang yang cukup jauh di bulan Februari dan Agustus tahun 2024. Nah, di Provinsi DKI Jakarta memiliki selisih antara pendapatan di bulan Februari dan Agustus tahun 2024. Kita bisa lihat dari diagram ini. Di DKI Jakarta, rata-rata di bulan Februari 2024 dan Agustus tahun 2024 itu lumayan jauh. Kita bisa melihat dari tabel ini. Di bulan Februari, DKI Jakarta hanya memiliki rata-rata sebesar 2.568.000, sedangkan pada bulan Agustus memiliki rata-rata sebesar 3.862.000. Ini memiliki selisih yang cukup jauh, yaitu sebesar 1.293.500 dibandingkan dengan rata-rata provinsi lainnya. Begitu pula dengan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki selisih sebesar 635.000 dan di Provinsi Papua Barat Daya memiliki selisih pendapatan sebesar 650.000 dan terakhir ada di Provinsi Papua Selatan yang memiliki selisih pendapatan 862.800. Nah, provinsi-provinsi inilah yang memiliki selisih yang cukup jauh antara rata-rata pendapatan di bulan Februari dan juga Agustus tahun 2024. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, berapa banyak provinsi yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata dan bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulanginya? Nah, dari pertanyaan ini kita bisa melihat dari data ini, provinsi yang memiliki rata-rata kurang dari rata-rata total berdasarkan kelompok umur. Nah, pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun itu memiliki rata-rata sebesar Rp1.755.000. Nah, ini kita bisa mencarinya menggunakan frekuensi. Nah, setelah didapat, saya menemukan bahwa pendapatan di bawah rata-rata sekitar 20 provinsi di bulan Februari itu memiliki rata-rata di bawah rata-rata kelompok umur. Jadi, pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun yang memiliki rata-rata sebesar Rp1.755.000 itu ada 20 provinsi yang punya rata-rata di bawah pendapatan ini. Begitu pula pada kelompok umur 25 sampai 55 tahun yang memiliki rata-rata di bawah 2.158.000 itu juga ada 20 provinsi. Itu juga dengan kelompok umur 55 tahun ke atas. Nah, pada bulan Agustus itu ada sekitar 19 provinsi di bulan Agustus yang mempunyai rata-rata di bawah rata-rata kelompok umur. Nah, di kelompok umur 15 sampai 24 tahun itu rata-ratanya 1.868.000. Ada sekitar 19 provinsi yang mempunyai rata-rata di bawah rata-rata ini. Begitu pula dengan kelompok umur 25 sampai 55 tahun. Itu juga mempunyai rata-rata di bawah ini, 2.378.000. Begitu pula pada kelompok 55 tahun ke atas, itu mempunyai rata-rata yang sangat kurang, yaitu di bawah lebih dari 19 tahun, 19 provinsi mempunyai rata-rata yang kurang dari 1.899.000. Nah, ini menunjukkan masih banyak provinsi yang tidak memiliki gaji di atas rata-rata, sehingga pemerintah itu perlu membuat kebijakan baru untuk menangani hal ini. Dan pembangunan infrastruktur yang memenuhi juga bisa meningkatkan pendapatan dari berbagai provinsi. Nah, itu adalah presentasi dari tugas proyek saya, yaitu menganalisis rata-rata pendapatan bersih menurut provinsi dan juga kelompok umur.
Sekian. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.